Assalamualaikum guys. Sebelum menonton atau menyimak video ini, silahkan ya disimak sampai selesai agar tidak salah paham. Nanti dikiranya kami ada apa-apa begitu kalau sampai salah paham. Umpama cuman menonton seperempat, setengah, atau ya nggak selesai lah. Atau kami sarankan tidak usah menonton atau menyimak sama sekali. Itu lebih baik daripada gagal paham. Orang murtad dari Islam pindah ke keyakinan lain itu hak masing-masing, tidak bisa dipaksa dan tidak pula bisa dilarang. Tapi ini ada tapinya. Loh, kok ada tapinya? Kan sudah jelas tidak ada yang melarang, tidak ada yang memaksa. Kok ada tapinya? Ya jelas harus ada tapinya. Tapi jika hal itu sesuatu yang alami. Yang alami itu begini, dia yang murtad ataupun yang mu'alaf itu mendapatkan jalan, itu jalan sendiri atas kesadaran sendiri, entah jalan itu melalui atau didapat dari mana, entah sering-sering baca kitab atau baca buku-buku atau sering mendengarkan ceramah, sering memperhatikan seseorang, sering menonton di dalam media, ya dari mana saja jalan itu. Akhirnya mendapatkan kesadaran sendiri, oh ini ternyata agama yang benar, itu menurut keyakinannya. Kalau sudah yakin benar, kalau umpamanya, oh ternyata Islam itu yang benar, Kristen itu yang benar, Hindu, Buddha itu yang benar, itu hal yang alami. Lalu apakah ada yang tidak alami? Ya tentu ada, dan sudah bukan hal rahasia umum lagi. Jalannya bagaimana tidak kami bahas, ya entah itu pakai sembako, entah pakai melencengkan ayat-ayat Al-Quran, itu bukan pembahasannya. Tetapi yang kami bahas itu niatnya yaitu tentang kristenisasi atau pemurtatan. Ya meski nggak semuanya bertujuan jelek, enggak semuanya, belum tentu semuanya. Tujuan yang baik ya tentu saja punya niat ingin menyelamatkan, kan gitu istilahnya, karena Yesus itu juru selamat. Jadi yang proses kristenisasi atau pemurtadan itu kalau tujuannya untuk menyelamatkan ya itu nggak masalah. Kalau kemudian si dia ya yang jadi target itu percaya dan yakin, oh itu yang benar, umpama Kristen itu yang benar, ya silakan, itu kan haknya kalau memang sadarnya di situ. Itu juga kalau sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab, kalau memakai kitab, jadi tidak dilencengkan. Dan yang paling penting itu untuk halayak umum, untuk semuanya non-Kristen, umpama niatnya itu mau kristenisasi penyelamatan untuk mengikuti Yesus. Nah, itu untuk semua, tidak pandang bulu. Tetapi yang terjadi itu kebanyakan ke pelosok-pelosok desa, ke orang-orang awam, ke orang-orang yang kurang piknik. Bahkan ada mu'alaf yang namanya itu Romo siapa ya? Ya tidak kami sebutkan lah. Tidak kami sebutkan, itu mengatakan targetnya itu orang-orang yang malas. Jadi tidak perlu beribadah, tidak perlu bla bla bla, karena dosa sudah ditebus. Nah, itu targetnya yang enak itu katanya. Kalau contoh-contoh seperti itu ya bukan niatnya itu penyelamatan, tetapi mencari perpuluhan. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung simpulkan saja, yaitu tujuannya penyelamatan dan yang kedua perpuluhan. Itu yang mudahnya saja, biar nggak terlalu dalam-dalam lah. Artinya ada niat baik dan ada niat buruk, ada niat untuk ke surga, ada niat juga untuk menikmati kenikmatan dunia saja.
Nah, yang kami bahas tentang niat ini, kita lihat dulu. Di sini ada video yang sempat viral ya, atau mungkin masih viral, kurang tahu ini. Kami baptiskan Ibu Sari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah pernah lihat kan video itu yang pernah diupload oleh channel Pavel 88, tapi sepertinya videonya sudah dihapus. Kami mau klarifikasi apa yang sudah beredar dalam video di YouTube maupun yang di Facebook. Jadi apa yang kami buat itu adalah tidak seperti apa yang dikatakan bahwa kristenisasi atau baptisan. Kami baptiskan Ibu Sari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut keterangan klarifikasinya itu bukan baptisan Atau pindah agama. Jadi apa yang terjadi di saat Bapak Ibu nonton itu hanya mandi biasa. Itu hanya mandi biasa. Itu hanya mandi biasa. Ya, silakan Ibu nanti. Ya, duluan, ya. Ya, ya. Tutup hidungnya, ya. Itu hanya mandi biasa. Ya. Ya. Itu hanya mandi biasa. Ya. Itu hanya mandi biasa. Siapa orang yang percaya kalau itu hanya mandi biasa? Jadi maksud kami itu begini, kalau memang iya itu baptisan, memang mereka sekeluarga ini masuk Kristen, ya silakan kabarkan apa adanya. Kalau niatnya, sekali lagi, kalau niatnya untuk bersyukur karena ada yang masuk Kristen, sama juga dengan Islam, kabarkan apa adanya. Orang bersyahadat masuk Islam, yaitu bersyukur mengabarkan ada saudara yang masuk Islam. Jadi kalau benar-benar itu baptisan, mereka masuk Kristen, ya silakan, itu kan hak mereka. Tetapi kalau niatnya mau menyakiti Islam, itu yang jadi masalah. Karena apa? Silakan disimak. Kami langsung bacakan ya. Ini dari Tribun Jabar. Heboh video pembaptisan ibu-ibu berhijab di Cikidang, Sukabumi. Camat hoax. Itu kata camatnya, berita hoax, begitu maksudnya. Masyarakat di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dihebohkan dengan video yang diduga acara pembaptisan ibu-ibu yang mengenakan hijab di sebuah kebukubangan air keruh. Video tersebut beredar luas di aplikasi perpesanan WhatsApp. Video berdurasi sekitar 3 menit tersebut terlihat ibu-ibu dibaptis oleh seseorang yang mengenakan peci berwarna putih di kubangan, seperti di dekat pohon kelapa sawit. Video tersebut disebut diambil di Cikidang. Nih ya, disebutkan ya, disebut diambil di Cikidang. Kami baptiskan Ibu Sari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ucap seorang di dalam video tersebut. Menanggapi video yang disebut-sebut ada di wilayahnya, Camat Cikidang, Zamtika angkat bicara. Ia menegaskan video yang beredar disebut merupakan hoaks. Ia memastikan tidak ada warganya yang melakukan pembaptisan atau pemurtadan. Sebagaimana yang beberapa hari ke belakang yang tersiar adanya video yang menerangkan seolah-olah masyarakat kami ada kegiatan pemurtadan. Setelah kami berkonsultasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, termasuk beberapa kepala desa, bahwa video tersebut tidak benar atau hoaks. Mohon bisa diketahui oleh masyarakat umumnya, ujar Yatimka didampingi Kapolsek dan Ramil Cikidang saat memberikan keterangan dalam sebuah video yang diterima Tribun Jabar ID Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua MUI Kecamatan Cikidang, Deden Zainal Mutaqin. Ia menegaskan video tersebut hoaks. Sampai saat di Kecamatan Cikidang 12 desa tidak ada indikasi pemurtadan sebagaimana yang di-share video itu. Intinya sampai saat ini tidak ada pemurtadan. Sementara saya bilang hoaks, kalau memang ada pasti saya teliti lagi. Ya memang itu seperti pohon kelapa sawit, itu mirip pohon kelapa sawit, mirip daun-daun kelapa. Jadi sudah paham ya, itu berita hoaks. Tetapi kalau memang niatnya baik, tidak menyakiti Islam,
Tapi kenapa tempatnya? Tempatnya itu orang Cikidang sendiri tidak tahu, bahkan orang-orangnya juga tidak tahu. Dan kenapa Cikidang menjadi fitnah? Kenapa memfitnah Cikidang? Yang pertama tadi bilangnya itu bukan baptisan, klarifikasinya itu ya. Yang kedua bilangnya itu mandi biasa. Siapa yang percaya itu mandi biasa kok seperti itu? Tutup hidungnya, ya itulah kayak gitulah baptisan itulah. Kalau bukan baptisan apa itu? Seharusnya kan ada keterangannya itu ritual apa. Yang ketiga menfitnah Cikidang sampai perangkat desa, sampai keamanan itu turun tangan. Jadi ini kan bukan hal yang kecil. Saya mau sampaikan bahwa malam ini saya klarifikasi apa yang terbuat baik TikTok, YouTube, Facebook, bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Keluarga ini 100% semuanya Islam sampai detik ini. Kalau diamati dari logat bicaranya itu bukan orang Sunda ini ya. Jadi kalau yang mengatakan bahwa mereka dibaptis sudah percaya Yesus atau pindah agama, ini hal yang bohong, ini hal yang dusta. Saya keberatan dan saya akan usut orang yang muat di Facebook dan yang muat di YouTube. Jadi mereka ini bukan Kristen, mereka ini adalah Islam, 100% Islam sampai detik ini. Silakan yang mau lihat full videonya itu bisa di channelnya John Lee Channel. Nah itu sekalian di subscribe itu ya saudara-saudara. Kembali lagi ke niat, berarti bisa disimpulkan ya kalau niatnya itu tidak baik atau memang ingin menyakiti hati Islam. Dan tidak hanya channel yang mengupload atau share video pembaptisan itu, tetapi untuk semua saudara Kristen. Coba dikabarkan sejujur-jujurnya saja, apa adanya. Tidak perlu berbohong, tidak perlu menfitnah, yang akhirnya membuat saudara Kristen sendiri bingung mau mengklarifikasinya bagaimana. Iya, kalau cuma sampai di situ. Kalau sampai diusut, Udahlah, hentiin semua drama kalian. Yuk, aku jijik deh dengernya. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.